Sekarang kita akan membahas uji kompetensi yang ada di halaman 204. A. Pilihan ganda. Nomor 1. Bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah besar bahan. Nah, yang harus kita konsumsi itu adalah yang utama itu makanan makro. Makanan makro itu karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi dari A, B, C, D itu pilihan yang paling tepat adalah D, karbohidrat dan protein. Nomor 2. Ketika melakukan uji makanan dengan bioret, tampak muncul warna ungu pada bahan makanan. Hal ini menunjukkan bioret itu adalah bahan untuk menguji protein. Karena dia positif berwarna ungu, berarti yang mengandung bioret itu adalah protein ya. Jawabannya B, makanan mengandung protein. Kalau yang A mengandung lemak, diujinya menggunakan kertas buram. C yang mengandung cukup air, dan D tidak mengandung karbohidrat. Kalau karbohidrat itu menggunakan lugol. Jadi yang paling betul adalah B, protein, bioret, warnanya ungu. Nomor 3, ketika Siti membeli makanan di warung, penjualnya membungkus dengan kertas. Ternyata pada kertas tampak noda yang membuat kertas jadi transparan. Hal ini dapat terjadi karena kalau ada noda di kertas yang transparan itu menunjukkan uji lemak. Jadi lemak dalam makanan itu mengubah sifat kertas. Jawabannya B. Yang nomor 4, seseorang yang hanya mengkonsumsi nasi saja dalam menu makanannya menjadi tidak sehat karena kalau nasi kan hanya mengandung karbohidrat, sedangkan tubuh kita tidak hanya membutuhkan karbohidrat, tapi membutuhkan protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling betul adalah B. Nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh. Nomor 5, pada saat masa pertumbuhan sebaiknya seseorang anak mendapat asupan bahan makanan yang banyak mengandung. Nah, kalau pertumbuhan atau pembangunan berarti membutuhkan protein. Jawabannya B. Nomor 6, saat berpuasa kadar gula dalam darah menjadi rendah. Makanan yang paling cocok untuk segera memulihkan kondisi tubuh adalah jawabannya C, air, gula. Lalu nomor 7, sistem pencernaan yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah kerongkongan. Gerakan peristaltik itu adanya di kerongkongan atau esofagus. Jawabannya D. Nomor 8, organ pencernaan yang bersifat sangat asam bertugas untuk membunuh bakteri dan mencerna protein adalah lambung. B. Nomor 9, pencernaan pada tubuh manusia meliputi pencernaan. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. B, mekanis dan kimiawi. Nomor 10, proses pemecahan karbohidrat dalam tubuhmu terjadi pada. Nah, yang pemecahan karbohidrat itu amilase. Amilase tadi ada di mulut dan juga usus halus. Jawabannya B. Lalu kita lanjut ke B, uraian ya. Di sini saya tidak akan menerangkan seluruhnya supaya kalian bisa sedikit explore, mencari-cari jawaban. Kira-kira jawaban yang betul seperti apa ya? Nah, kita mulai dari jawaban yang nomor pertama. Suatu bahan makanan ketika diuji dengan bioret muncul warna ungu. Ketika diuji dengan lugol tidak terjadi perubahan warna. Dan ketika diuji dengan benedik memunculkan warna merah bata. Mengandung bahan apakah makanan tersebut? Nah, jadi ketika bahan ini diuji dengan bioret warnanya ungu. Bioret tadi kan mengenai protein. Bioret itu untuk protein. Karena warnanya ungu berarti bahan makanan itu mengandung protein. Lalu ketika diuji lugol tidak ada perubahan. Lugol itu kan untuk menguji karbohidrat. Berarti zat itu tidak ada karbohidratnya. Lalu diuji lagi dengan benedik, munculnya warna merah bata. Benedik itu untuk menguji glukosa. Nah, makanan itu positif bioret dan benedik, berarti positif protein dan juga glukosa. Berarti bahan makanan itu mengandung protein dan juga glukosa. Nah, ini tugas kalian. Carilah contoh makanan itu, makanan yang mengandung protein dan glukosa. Apa aja itu? Silahkan kalian cari. Nah, untuk yang nomor 2, sebutkan urutan saluran pencernaan dari awal hingga akhir.
urutan saluran ya. Berarti mulainya dari mulut. Dari mulut masuk ke kerongkongan atau esofagus. Dari esofagus lanjut ke lambung. Dari lambung masuk ke usus halus. Usus halusnya ada 3, duodenum, lalu jejunum, dan juga ileum. Dari usus halus masuk ke usus besar atau kolon. Nah, terakhir dari kolon masuk ke anus. Lalu yang nomor 3, makanan yang dikonsumsi seseorang dapat mengandung bakteri. Untuk mencegah berkembangnya bakteri itu, organ apakah yang dapat membunuh bakteri? Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu adalah fungsinya dari lambung. Lambung itu menghasilkan HCl atau asam klorida. Asam klorida itu adalah asam kuat karena pH-nya 1-3. Karena asam kuat, jadi dia membunuh kuman atau bakteri yang dibawa oleh makanan. Lalu soal nomor 4, apabila seseorang makan daging ayam, organ apakah yang paling berperan untuk mencerna bahan makanan tersebut secara kimiawi? Nah, daging ayam. Kalau daging berarti banyak proteinnya ya. Kalau banyak protein, berarti organ yang tadi menghasilkan zat untuk mencerna protein apa sih? Yang pertama adalah lambung, dan yang kedua adalah usus halus. Lalu yang nomor 5, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika pankreas tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzimnya ke dalam usus halus? Apa yang akan terjadi? Nah, jadi proses penyerapan akan terganggu. Kan zat makanan hanya bisa kita serap dalam bentuk paling sederhana. Kalau pankreasnya bermasalah, berarti makanan kita tidak bisa diubah menjadi dalam bentuk sederhana. Jadi makanan yang bisa diserap oleh tubuh pasti lebih sedikit daripada ketika tubuh kita pankreasnya sehat.